Habis nih. Iya? Iya, donat tadi begini. Oh, donat. Kira donat ini. Donat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ainuni yang bertugas pada klinik pada pagi hari ini. Jadi ibu, kita nanti akan melakukan tanjam kepada ibu. Ibu nggak usah khawatir karena saya akan menjamin kerahasiaannya. Ibu berhak menolak dan saya sarankan ibu untuk bekerja sama. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Jadi ibu kalau boleh saya tahu, ibu namanya siapa? Dila. Ibu Dila. Ibu Dila sekarang umurnya berapa? 24 tahun. 24 tahun. Kalau boleh tahu, ibu sekarang pekerjaannya apa? Masih belajar. Oh, mahasiswi di Iya. di mana Ki tinggal Bu Dila? Di Topoyo. Di Topoyo. Jadi Bu Dila, kalau saya boleh tahu kenapa Ki? Sakit telinga. Oh, sakit telinga di. Kalau boleh saya tahu itu telinganya telinga sebelah apa, kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Ini sudah berapa lama Bu Dila? Udah sekitar 2 hari. Oh, udah sekitar 2 hari ya. Ini sakitnya menjalar atau tidak? Tidak. Tidak di. Ini waktu pas sakit bagaimana, tiba-tiba atau langsung atau bertahap sakitnya? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ini terus menerus atau hilang timbul? Terus menerus. Kalau boleh saya tahu, apa ini dia sakitnya makin memberat atau konstan? Makin berat. Makin memberat di. Kalau ada faktor yang memperberat tambah sakit telinga atau yang memperingan sakit telinga, ada Bu? Tidak ada. Nah, ada di. Ada benjolan? Tidak ada. Kalau ada kayak kotoran yang keluar? Tidak ada. Gatal? Tidak ada. Ada rasa perih di telinga tak? Tidak ada. Ada rasa berdenging di telinga tak? Tidak ada. Ye. Tidak ada. Ada rasa berdenging di telinga tak? Oh, berdering ada. Oh, ada di. Kalau boleh tahu, ini pendengaran tak berkurang atau bagaimana? Atau tidak Ji? Tidak ada. Pendengaran tak berkurang dirasa di pendengaran Iya, tadi. berkurang. Oh, itu di telinga sebelah kanan di yang berkurang Iya. di. Oh iya. Demam Ki? Iya. Oh, demam. Kalau menggigil? Ya, biasanya demam tiba-tiba terus Oh. paling sering menggigil. Oh, kadang-kadang demam dia tapi lebih sering menggigil. Kalau sakit kepala tak? Tidak. Kalau dada tak sakit? Mau air besar air kecil tak? Lancar. Ji. Ini sebelumnya pernah dirasakan atau tidak? Tidak. Kalau keluarga ada yang begini? Tidak ada. Ada riwayat alergi obat tak? Tidak ada. Jadi Bu Dila, saya ulang ya. Atas nama Ibu Dila, umur 24 tahun, pekerja mahasiswi, alamat Topoyo, sakit telinga kanan, sudah 2 hari. Sakitnya itu tiba-tiba dan terus menerus dan semakin hari semakin berat. Ada berdengung juga. Kalau boleh saya tahu, apakah sebelumnya pernah berobat? Belum pernah. Ada sebelumnya kejadian-kejadian kayak ada trauma kali telinga atau bagaimana? Belum pernah. Enggak ada. Kalau pernah telinga tak berdarah? Tidak. Tidak di. Pernah nih berobat sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah berobat sebelumnya di. Jadi Ibu Dila, apa ada yang ingin saya tanyakan atau yang belum saya tanyakan kepada Ibu? Belum ada dulu. Oh, tidak ada di. Oh iya, tapi Ibu Dila, nanti kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik ya Ibu. Jadi silahkan ke tempat pemeriksaan. Jadi Bu Dila, di sini kita nanti akan melakukan pemeriksaan telinga. Mungkin nanti saya akan melihat dulu telinga Ibu, dan saya nanti mungkin agak meraba sedikit telinga Ibu. Ini mungkin tidak terlalu nyaman, tapi saya akan melakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih, silakan. Jadi sebelumnya tadi saya telah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana semuanya itu normal, dari tekanan darahnya 120/80, terus nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 80 kali per menit, suhunya itu
hanya suhunya yang agak demam yaitu 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah saya melakukan cuci tangan dan memakai handscoon, pertama-tama dulu kita mengatur posisi duduk dan pasien. Jadi posisi duduk itu di mana lutut pasien dan lutut si pemeriksa itu berdekatan dan berhenti seperti ini. Selanjutnya saya akan memakai lampu kepala. Nah di sini sebelum memakai lampu kepala kita mengatur fokus dulu dari cahaya, di mana jarak antara lampu cahaya dengan si pasien itu sekitar 30 cm. Kemudian kita atur cahaya dari si lampu, kita taruh di telapak tangan dari jarak 30 cm. Terus usahakan itu sumber dari cahaya dengan kelopak mata itu aksisnya itu 15 derajat. Jadi Bu bisa dibuka jilbab tak dengan tak masker tak. Nanti bisa lihat di sana. Jadi yang pertama kita lakukan itu inspeksi. Kita melihat telinga si pasien bagaimana bentuknya, apakah di atresia, mikroti maupun makrotia. Kemudian kita lihat apakah ada hematom, apakah ada massa, apakah ada sekret, apakah ada jaringan parut maupun kelainan lainnya. Kemudian kita akan melakukan palpasi. Nah di sini yang pertama itu tangan kanan menarik si daun telinga si pasien, kemudian tangan kiri diletakkan seperti ini. Kemudian kita raba apakah ada massa tumor atau terdapat sekret. Kemudian kita juga agak menarik sedikit untuk mengetahui apakah terdapat ada nyeri tarik. Sahabat ibu, apakah kita merasakan nyeri? Tidak ya. Kita lakukan di kedua telinga sama kayak tadi. Kemudian ditarik. Jadi baik Bu, pemeriksaan telah selesai, silahkan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan otoskopi karena ini merupakan level penugasan 2. Yang pertama-tama yang kita lakukan itu yaitu mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon. Setelah itu kita melakukan pemilihan spekulum telinga yang tepat bagi pasien. Setelah itu kita memegang dan memposisikan daun telinga pasien itu ke arah superior-dorsolateral. Kemudian kita tangan satunya lagi kita memegang liang telinga si pasien agar nanti struktur yang moderat itu terlihat lebih jelas. Nah kita kan tadi menggunakan lampu kepala. Nah lampu kepala itu disorotkan ke dalam liang telinga. Nah untuk menilai keadaan liang telinga, setelah itu kita memasukkan spekulum telinga ke dalam liang telinga. Dan adapun yang dinilai di situ yang pertama itu meatus acousticus externus, di mana kita melihat ukurannya apakah sempit atau tidak. Terus lumennya kita perhatikan apakah ada debris, apakah ada sekret, apakah maupun benda-benda asing lainnya. Selanjutnya itu membran timpani. Nah membran timpani sini kita lihat bentuknya. Nah normalnya bentuk dari membran timpani sendiri itu yaitu dia berbentuk konkav. Adapun bentuk abnormal itu seperti dia kayak menonjol maupun atraksi atau tertarik. Nah kita memperhatikan warnanya. Untuk warna normalnya sendiri itu dia warna keabu-abuan mengkilap seperti mutiara. Untuk warna abnormalnya itu dia bisa jadi warna merah kah atau kekuningan. Selanjutnya kita melihat dari keutuhan dari membran timpani itu sendiri, apakah intake atau perforasi. Selanjutnya juga kita melihat apakah ada jaringan sikatrik atau tidak. Selanjutnya itu setelah kita menilai, kita mengeluarkan tadi spekulum telinga ke
mengeluarkan tadi spekulum telinga yang kita masukkan, kemudian kita merapikan alat-alat yang kita gunakan, kemudian kita lepaskan handscoon dan mencuci tangan. Terima kasih. Saya tadi telah melakukan cuci tangan dan pakai handscoon. Di sini saya akan melakukan yang pertama itu inspeksi pada hidung pasien. Kita melihat apakah ada kelainan bentuk pada hidung si pasien, terus apakah terdapat perubahan warna, apakah hematom, terus kita juga melihat apakah ada kelainan bentuk, apakah ada perubahan warna pada hidung si pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada hidung si pasien. Pertama, saya akan melakukan palpasi pada pangkal hidung pasien, kemudian ke arah pipi sedikit, kemudian di supraorbital, kemudian di sinus maxillaris dan sinus frontalis. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai. Kami silakan kembali ke meja sebelumnya, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan rinoskopi anterior karena ini merupakan level penugasan 2. Nah, yang awal yang kita lakukan itu yaitu kita mencuci tangan dahulu. Setelah kita mencuci tangan, kita memakai handscoon. Nah, setelah itu kita melakukan pemilihan spekulum hidung yang tepat bagi si pasien. Setelah itu kita memegang dan memasukkan spekulum hidung tadi itu ke dalam rongga hidung. Setelah itu kita arahkan sorotan lampu kepala yang kita gunakan itu ke dalam rongga hidung. Kemudian di situ kita menilai struktur dari rongga hidung. Kemudian kita juga melihat fenomena palatum mole. Setelah kita melihat fenomena palatum mole, kita tadi mengeluarkan spekulum hidung yang telah tadi kita masukkan. Nah, pemeriksaan telah selesai. Jangan lupa merapikan alat tambahan dan mencuci tangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan rinoskopi posterior karena ini merupakan level penugasan 2. Yang pertama-tama itu kita melakukan cuci tangan dahulu dan memakai handscoon. Setelah itu kita akan melakukan pemilihan cermin nasofaring yang tepat bagi pasien. Kemudian kita menyuruh pasien untuk membuka mulut. Setelah itu kita ambil spatel lidah. Nah, di situ kita tekan lidahnya. Setelah itu sebelum kita memasukkan cermin nasofaring ke dalam mulut si pasien, alangkah baiknya kita melidah apikan dulu cermin nasofaring agar tidak terbentuk embun atau kabut. Setelah itu kita memposisikan cermin nasofaring tadi itu di dalam orofaring. Kemudian kita menilai struktur dari nasofaring itu sendiri. Nah, setelah kita lakukan itu, maka pemeriksaan telah selesai. Kita rapikan alat tambahan yang telah kita lakukan, buka handscoon dan mencuci tangan lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan faringskopi karena ini merupakan level penugasan 2. Yang pertama-tama itu kita cuci tangan dahulu, kemudian kita memakai handscoon. Nah, setelah kita mencuci tangan dan memakai handscoon, kita instruksikan pasien untuk membuka mulut, kemudian kita melakukan penekanan lidah dengan menggunakan spatel lidah. Setelah itu kita perhatikan keadaan kafum odisnya sampai orofaring. Kan tadi kita telah memakai handscoon, terus kita palpasi pada daerah mukosa lidah, terus pada dasar lidah dan daerah palatum
untuk menilai adanya kelainan-kelainan kelainan-kelainan dalam rongga mulut. Setelah kita palpasi, nah pemeriksaan telah selesai. Kita membuka handscoon dan mencuci tangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan laringoskopi indirect, karena ini merupakan level penugasan 2. Jadi pertama-tama yang kita lakukan itu kita mencuci tangan dahulu dan memakai handscoon. Setelah itu kita melakukan pemilihan cermin laring kayak begini. Nah, kita melakukan pemilihan cermin laring itu yang tepat dengan ukuran dari si pasien. Selanjutnya itu kita instruksikan pasien untuk membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya ke depan sejauh mungkin. Setelah itu kita ambil kasa steril, kemudian kita pegang si lidah pasien. Kemudian jangan lupa bahwa instruksikan ke pasien agar bernafas secara normal. Kemudian itu, nah adapun jari yang digunakan untuk memfiksasi lidah pasien yaitu ibu jari dan jari tengah, di mana jari telunjuk ini untuk memegang di daerah sekitar mulut pasien. Setelah itu kita masukkan cermin laring yang telah tadi dilidah apikan ke dalam orofaring. Nah, posisikan cermin laring tersebut sehingga tampak struktur di daerah sekitar hipofaring. Nah, di sini kita menilai mobilitas dari flika vokalis dengan menyuruh si penderita mengucapkan huruf I berulang kali. Terus setelah itu kan pemeriksaan telah selesai, kita rapikan alat tambahan, kita lepas handscoon dan cuci tangan lagi. Terima kasih. Nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan mengenai tes bisi. Jadi di sini ini untuk jadi caranya nanti itu dengan jarak yang tertentu saya nanti akan mengeluarkan suara bisi kepada ibu. Kalau apabila ibu mendengar, tolong ulangi kata yang saya tadi sebutkan ya Bu. Kalau tidak, ibu angkat tangan. Baik ibu, apa ibu bersedia? Bersedia. Silakan beri pemeriksaan. Jadi di sini saya akan melakukan nanti bisik atau bilis sabit. Nah, di sini saya akan nanti yang kelihatan itu cuma suara nafas terakhir saya atau pas saya expirasi. Jadi saya akan nanti menyebutkan 10 kata dan akan diulangi oleh pasien. Pertama-tama saya lakukan pada jarak 6 meter. Tidak. Kemudian saya maju dengan jarak lagi 5 meter. 1, 2. Tidak. Kemudian saya maju lagi dengan jarak 4 meter. Saya suka makan ayam goreng pakai kecap. Pesannya sedap sekali. Mantap. Perfect. Mantap. Baik ibu, pemeriksaan telah selesai. Silahkan ke tempat yang tadi. Jadi baik ibu, nanti kita sini melakukan tes ambal pendengaran. Jadi saya nanti mungkin menggunakan yang namanya garpu tala Bu ya, dan saya mungkin akan letakkan di dekat telinga ibu. Nah, apabila ibu mendengar suara itu, ibu mengangkat tangan ya. Apa ada yang ditanyakan? Apakah ibu bersedia? Bersedia. Jadi di sini saya memiliki 5 jenis ukuran garpu tala dengan berbagai ukuran. Nah, saya akan memulai dengan ukuran yang terendah yaitu 128. Nah, ini merupakan
garpu tala dengan ukuran 128 Hz. Dan saya dan sampai menyentuh di bagian sebelah sini, karena ini akan nanti garpu talanya berhenti apabila kita menyentuh bagian atas sini. Apakah ibu tidak mendengar? Tidak. Jadi selanjutnya saya akan mengambil lagi garpu tala selanjutnya. Nah, ini ukuran 256 Hz. Ibu tidak mendengar? Tidak. Jadi selanjutnya saya akan menggunakan garpu tala yang di atasnya lagi dengan ukuran 512 Hz. Jadi baik, saya akan melakukan lagi dengan garpu tala di atasnya lagi, yaitu 124 Hz. Jadi saya akan melakukan lagi di atasnya 2048 Hz. Bagi pemeriksaan telah dilakukan di sebelah kiri, selanjutnya kita lakukan lagi pemeriksaan di sebelah kanan. Jadi ibu sama kayak tadi ya bu, saya akan lakukan di sebelah kanan. Ibu tidak mendengar? Selanjutnya saya akan 256 Hz, 512 Hz. Selanjutnya 1024 Hz. Selanjutnya 2048 Hz. Baik ibu, pemeriksaan telah selesai, silakan kembali ke tempat semula. Ibu, saya nanti akan menaruh garpu tala ini di belakang telinga ibu, seperti itu di pala mastoid namanya bu. Jadi apabila ibu tidak mendengar, ibu mengangkat tangannya bu. Dan kita lakukan di telinga sebelah. Baik ibu, pemeriksaan telah selesai. Silakan di meja yang tadi ya bu ya. Selanjutnya itu pemeriksaan PSBB. Nah, di sini saya akan menggunakan garpu tala. Kita bisa menggunakan ukuran 256 Hz atau 512. Namun di sini saya menggunakan ukuran 256. Jadi bu, saya nanti meletakkan garpu tala ini di dahi ibu, kemudian ibu merasakan di telinga mana yang terasa lebih jelas bunyinya ya bu ya. Jadi ibu tadi merasakan di bagian mana, sebelah mana yang lebih terasa? Sebelah kanan. Oh baik ya bu. Baik bu, pemeriksaan telah selesai, kembali ke tempat sebelumnya. Jadi saya akan melakukan tes selanjutnya, itu tes wabah. Nah, di sini saya akan membandingkan antara pendengaran dari telinga si pasien dengan si penderita. Kemudian kita lakukan hal yang sebaliknya. Kemudian kita lakukan kedua telinga. Baik ibu, pemeriksaan telah selesai, silahkan ke tempat sebelumnya. Jadi di sini saya akan nanti melakukan
memberikan getaran pada garpu tala, kemudian saya akan menutup telinga si pasien dan juga melakukannya pada saat telinga pasien tidak ditutup. Jadi nanti ibu tolong katakan suara telinga mana yang terdengar suara lebih jelas, pada saat apa terdengar suara yang lebih jelas, dibuka atau tertutup. Nanti ibu tolong. Jadi saya lakukan lagi ya, menutup telinga si pasien. Selanjutnya saya lakukan kedua telinga si pasien. Jadi ibu merasakan suara mana yang lebih jelas, dibuka atau saat ditutup? Dibuka ya. Baik ibu, pemeriksaan selesai, silakan ke meja pemeriksaan. Oke. Jadi ibu, kita tadi telah melakukan beberapa pemeriksaan pendengaran. Jadi pada saat tes yang pertama itu tes ambang pendengaran yang menggunakan garpu tala. Nah pada saat tes pertama itu ibu itu mendengar suara garpu tala pada saat sudah garpu tala yang dengan ukuran itu 512 Hz. Terus pada saat tes ringne itu telinga kanan ibu itu tidak mendengar pada saat saya meletakkan di depan, sedangkan telinga kiri ibu itu positif dan pada saat ke depan masih terdengar. Selanjutnya itu tes Weber. Nah pada saat tes Weber ini telinga kanan ibu itu lebih kuat, di mana terjadi lateralisasi ke kanan, sedangkan pada telinga kiri ibu itu normal. Selanjutnya itu tes Bing. Nah dari keempat tadi itu sebelumnya bahwa bisa jadi ibu ini konduktif di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu bisa jadi normal atau tuli sensori neural. Jadi saya tadi melakukan tes yang terakhir, dan itu namanya tes Bing. Nah tes Bing ini pada saat saya membuka telinga, tes terakhir tadi ini kata ibu lebih mendengar suara jelas. Nah pada saat tadi yang tes terakhir ibu lebih menjelas pada saat saya membuka telinga si pasien. Nah itu terjadi pada telinga kanan. Jadi ibu, saya simpulkan bahwa telinga kanan ibu itu terjadi tuli konduktif, dan untuk telinga kiri ibu itu normal ya bu. Jadi ibu, apa ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak ada dong. Iya, terima kasih. Ya, Yan. Jadi ibu, nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan namanya tes bisik. Jadi di sini ini untuk jadi caranya nanti itu dengan jarak yang tertentu saya nanti akan mengeluarkan suara bisik kepada ibu. Kalau apabila ibu mendengar, tolong ulangi kata yang saya tadi sebutkan ya bu. Kalau tidak, ibu angkat tangan. Baik ibu, apa ibu bersedia? Silakan ke pemeriksaan. Biasa buka anu. Jam 2. Dua biasa. Apakah? Ngopi. Belajar suruhan di chat i. Bahasa tuan nih. Gentar pak. Gentar lah. Oh yang dua nih. Apa jam 2 melewat? Kita bisa lagi. Kita tidur dulu guys. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan nanti bisik atau bilis sabit. Nah di sini saya akan nanti yang kelihatan itu cuma suara nafas terakhir saya atau pas saya ekspirasi. Jadi saya akan nanti menyebutkan 10 kata dan akan diulangi oleh si pasien. Pertama-tama saya lakukan pada jarak 6 meter. Tidak. Kemudian saya maju dengan jarak lagi 5 meter. Tidak. Kemudian saya maju lagi dengan jarak 4 meter. Saya suka
Kecap. Rasanya sedap sekali. Berapa kita anak milih deh siapa ya? Ujung ini Kecap apa lagi? Maknyos. Mantap. Perfect. Mantap. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai. Silahkan ke tempat yang tadi. Enak aja. Jadi di sini saya memiliki 5 jenis ukuran garpu tala dengan berbagai ukuran. Nah, saya akan memulai dengan ukuran yang terendah, yaitu 128. Nah, ini merupakan garpu tala dengan ukuran 128 Hz. Dan saya dan sampai menyentuh di bagian sebelah sini, karena ini akan nanti kan putarannya berhenti apabila kita menyentuh bagian atas sini. Apakah Ibu tidak mendengar? Tidak. Jadi selanjutnya saya akan mengambil lagi garpu tala selanjutnya. Nah, ini ukuran 256 Hz. Ibu tidak mendengar? Tidak. Jadi selanjutnya ini ukuran 512 Hz. Harus yang mendengar gini. Iya. Ya, angkat tanganku. Jadi saya akan menggunakan garpu tala dengan ukuran 512 Hz. Betul, cepat sekali. Jadi selanjutnya saya akan menggunakan garpu tala yang diatasnya lagi dengan ukuran 512 Hz. Jadi baik, saya akan melakukan lagi dengan garpu tala di atasnya lagi, yaitu 124 Hz. Jadi saya akan melakukan lagi di atasnya 2048 Hz. Baik Ibu, pemeriksaan tasnya saya silahkan ke meja yang tadi. Ibu, kita tadi telah melakukan beberapa pemeriksaan pendengaran. Jadi pada saat tes yang pertama itu tes ambang pendengaran yang menggunakan garpu tala. Nah, pada saat tes pertama itu Ibu itu mendengar suara garpu tala pada saat sudah garpu tala yang dengan ukuran itu 512 Hz. Terus pada saat tes ringne itu telinga kanan Ibu itu tidak mendengar pada saat saya meletakkan di depan, sedangkan telinga kiri Ibu itu positif dan pada saat ke depan masih terdengar. Selanjutnya itu tes Weber. Nah, pada saat tes Weber ini telinga Ibu itu telinga kanan Ibu itu lebih kuat, di mana terjadi lateralisasi ke kanan, sedangkan pada telinga kiri Ibu itu normal. Selanjutnya itu tes Bing. Nah, dari keempat tadi itu sebelumnya bahwa bisa jadi Ibu ini tuli konduktif di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu bisa jadi normal atau tuli sensori neural. Jadi saya tadi melakukan tes yang terakhir, yaitu namanya tes Bing. Nah, tes Bing ini pada saat tadi yang tes terakhir Ibu lebih menjelas pada saat saya membuka telinga si pasien. Nah, itu terjadi pada telinga kanan. Jadi Ibu, saya simpulkan bahwa telinga kanan Ibu itu terjadi tuli konduktif, dan untuk telinga kiri Ibu itu normal ya Bu. Jadi Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada jawab. Iya, terima kasih. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai tes-tes yang dilakukan pada pemeriksaan keseimbangan, karena ini merupakan level penugasan 2. Nah, pemeriksaan yang pertama itu yaitu tes handshake, nystagmus atau HSN. Nah, di sini kita meminta pasien untuk menundukkan kepalanya 30 derajat, kemudian kita goyangkan ke kanan dan ke kiri secepat mungkin selama 30 detik. Setelah itu kita suruh pasien membuka matanya, kemudian kita interpretasikan. Adapun hasilnya yang pertama itu apabila nystagmus horizontal arah ke sisi sehat pada beberapa detik pertama, terus nystagmus horizontal arah ke sisi lesi itu terjadi 20 detik setelah handshake. Kemudian HSN itu berkorelasi baik dengan kelainan vestibular perifer. Selanjutnya itu tes dinamik visual acuity. Nah, di sini pasien kita minta untuk membaca huruf pada Snellen Age chart seperti pada pemeriksaan virus mata. Kemudian kita tandai pada garis kemampuan membaca maksimal. Kemudian kita goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan pada kecepatan 2 Hz seperti tes handshake tadi. Kemudian pasien diminta untuk membaca chart tadi. Nah, apabila dia kehilangan kemampuan membaca lebih dari 2 garis, maka itu menandakan adanya hipofungsi dari vestibular bilateral. Nah, tes selanjutnya itu tes head thrust atau head impulse. Di sini kita meminta pasien untuk menundukkan kepalanya itu 30 derajat. Kemudian kita minta pasien untuk menoleh ke lateral 15-30 derajat, tetapi matanya itu harus tetap fokus pada satu titik pusat atau target pusat, misalnya hidung pemeriksa. Terus dengan cepat kepala pasien itu digerakkan kembali ke pusat mata, terus tetapi matanya itu tetap fokus ke target pusat. Selanjutnya itu kita di situ perhatikan apakah ada gerakan sakadik pada mata pasien akibat dari kurangnya fiksasi visual pada saat tes. Kemudian berkurangnya fiksasi visual berhubungan dengan menurunnya fungsi kanalis semisirkularis pada sisi lesi. Selanjutnya jangan lupa mencuci tangan. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu tes Romberg. Nah, ini tes Romberg sendiri ini untuk keseimbangan berdiri, ini sebagai tes screening. Nah, dimana kita minta pasien untuk berdiri dengan kaki sejajar, terus kedua tangannya itu menyilang di dada. Kemudian kita bandingkan pada saat mata terbuka dan mata tertutup itu masing-masing selama 30 detik. Terus selanjutnya itu tes tapping. Nah, di sini dimana kita meminta pasien untuk berdiri terus jalan di tempat dengan kedua tangan itu dijulur ke depan, terus dadanya dengan tangannya itu dijulur ke depan dada sambil si pasien menutup mata. Itulah tadi pemeriksaan dari keseimbangan. Nah, pemeriksaan keseimbangan telah saya tadi jelaskan sedikit.
Terima kasih. Jadi Ibu, di sini saya nanti akan melakukan tes yang namanya tes penghidung dan pengucapan ya Bu. Jadi nanti saya akan meletakkan ini sebuah kapas aplikator di depan telinga, di depan hidung Ibu, kemudian Ibu menebak bau apa yang Ibu cium ya Bu. Baik Ibu, apa ada yang ingin mau ditanyakan? Tidak ada. Apakah Ibu bersedia? Terima kasih, selamat pemeriksaan. Jadi di sini saya menggunakan kapas aplikator dan saya telah menuangkan alkohol. Saya menggunakan kapas alkohol dan alkohol karena alkohol itu terbukti memiliki sensasi bau yang kuat. Pertama itu kita menyuruh pasien untuk menutup mata, bisa menutup mata, kemudian nanti menutup lubang hidung yang tidak dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita letakkan kapas aplikator ini di mid sternum dengan jarak 20 sampai 30 cm. Oke, sudah bisa mencium. Jarak 9 meter, jarak 8 cm. Iya, bisa. Iya bisa. Selanjutnya kita lakukan ke sebenarnya kita akan melakukan ke lubang hidung yang satunya. Iya bisa. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai. Silahkan pilih pemeriksaan. Jadi awal pemeriksaan itu bisa buka maskernya, kemudian bisa dijulurkan lidahnya ke depan. Kemudian Ibu bisa tutup hidungnya, tutup hidung, tutup mata. Jadi yang pertama saya lakukan itu dengan rasa manis. Nah, kita akan menaruhnya pada ujung lidah. Apakah Ibu bisa menemukan rasa apa? Manis. Manis. Silahkan berkumur-kumur dulu Bu. Ya, selanjutnya itu kita akan melakukan pada rasa asin. Ini di ujung di tepi ujung lidah ya. Apakah Ibu bisa menebaknya rasa apa? Asin. Asin. Silahkan berkumur Bu. Kemudian rasa asam. Tidak bisa keluar. Ini sama tadi tapi ini agak ke dalam sedikit. Ibu apakah bisa menebaknya rasa apa tadi? Asam. Asam. Baik Bu, silahkan berkumur. Ya, yang terakhir rasa pahit. Ini agak di bagian di ujung lidah, di ujung belakang dari lidah. Apa Ibu bisa menebaknya rasa apa? Pahit. Oh, pahit. Baik Ibu, silakan berkumur. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai. Silakan ke meja sebelumnya Bu. Oke. Jadi Ibu, tadi kita telah melakukan pemeriksaan tes penghidung dan tes pengucapan. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan Ibu tadi itu untuk tes penghidung Ibu normal, terus adapun itu tidak normal yang namanya hiposmia apabila pada jarak 1 sampai 10 cm baru Ibu mencium. Kalau anosmia itu jarak yang kurang dari 1 cm Ibu tidak bisa mencium. Nah, pada saat tes pengecapan Bu ya, tidak ada juga kelainan karena Ibu mampu menyebutkan semua rasa dengan benar. Baik Ibu, untuk saat ini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak